Halo teman-teman kreatif dimanapun kalian berada. Selamat datang di Obras, obrolan santai Stikes Panterapi Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide bisa menjadi inspirasi. Perkenalkan, nama saya Irwan J, mahasiswa keperawatan yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas temanya yaitu adalah KIPK, yang mana di sini kita sudah bersama salah satu mahasiswa dari Stikes Panterapi Yogyakarta. Penasaran kan? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Juga nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Dan ikuti semua media sosial kita. Oke, ditunggu. Nah, teman-teman semuanya, saat ini kita sudah bersama narasumber kita yang dimana salah satu mahasiswa dari Stikes Panterapi Yogyakarta. Oke Mas, boleh disapa dulu teman-teman kreatif kita. Halo teman-teman kreatif, perkenalkan nama saya Muhammad Karel, saya dari Prodi Sarjana Keperawatan. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik untuk kita bahas, dan tentunya topiknya itu adalah KIP kuliah. Nah, jadi belakangan ini banyak sekali ya teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu salah satunya karena terkendala biaya. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan khawatir, di Stikes Panterapi ini kita punya solusinya untuk teman-teman yang pada saat ini masih duduk di bangku SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke Mas Karel, masuk ke topik kita yaitu KIP kuliah. Kira-kira bisa dijelaskan nih Mas Karel, apa sih itu KIP kuliah? Oke, jadi KIP kuliah itu adalah suatu beasiswa dari pemerintah khususnya untuk calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di PTN maupun PTS, di mana ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki nilai akademik yang baik seperti itu. Nah, untuk beasiswa ini itu ada satu skema, yaitu isinya ada biaya pendidikan dan biaya hidup, kayak gitu kurang lebih Kak. Oh iya iya iya. Nah kemudian kalau Mas Karel sendiri dapat informasinya tentang beasiswa KIP ini dari mana Mas? Nah, sebetulnya ini yang lumayan apa ya Kak, nggak disangka-sangka juga sih Kak, karena dulu itu pengennya kan kuliah aja dan belum tahu nih beasiswa tentang KIP kuliah, karena ini kan beasiswa peralihan juga dari yang namanya beasiswa bidik misi gitu ya. Nah, kebetulan di sini itu ada teman saya yang kuliah kan di sini, dulu itu kan bingung mau kuliah di mana. Akhirnya ada nih teman saya bikin story tentang Stikes Panterapi gitu. Nah, makanya saya kepoin di akun Instagramnya dia di kampus Panterapi ini. Nah, setelah itu saya cek dia nerima nih kayak kuliah apa enggak kayak gitu. Saya tanya, dia nerima. Setelah dia nerima, saya cari tahu tentang KIP kuliah. Terus saya lihat teknisnya seperti apa, pedomannya seperti apa, terus apa aja sih yang syarat-syarat perlu disiapin kayak gitu sih Kak. Oh iya iya. Oh iya Mas, kira-kira apa aja sih syarat ataupun berkas yang perlu kita siapin sebagai calon mahasiswa yang menerima beasiswa KIP ini? Jadi untuk syarat dan berkas-berkas apa yang disiapin, kalau setahu saya ya, kalau yang syarat pertama itu kalian harus wajib SMA kelas 12 atau kalian lulus pada tahun berjalan, itu maksimal 2 tahun. Nah, untuk syarat yang kedua itu kalian berasal dari keluarga yang kurang mampu atau biasa kita sebut itu keluarga miskin atau rentan miskin kayak gitu Kak, tapi memiliki potensi akademik yang baik seperti itu. Oh iya, kemudian Mas Karel bisa dijelasin nggak Mas bagaimana sih prosesnya, mungkin dari pendaftarannya ataupun wawancaranya dan lain-lain, kurang lebihnya gimana gitu? Kalau ngomongin tentang proses tuh sebetulnya panjang banget ya Kak untuk prosesnya. Nah, ini aku bakal sepil-sepil prosesnya secara singkat aja. Jadi untuk proses yang pertama itu kalian itu yang aku sebutin tadi, kalian belajar dulu tentang pedomannya, terus tekniknya seperti apa, berkasnya apa aja yang disiapin. Setelah kalian nyiapin berkas-berkasnya, kalian akan diarahkan untuk mengisi form yang pertama. Nah, form pertama itu apa? Form pendaftaran. Form pendaftaran itu isinya ada NIK, NISN, terus juga nomor KTP. Nah, ketika kalian sudah
mengisi form pendaftaran itu nanti kalian akan mendapatkan kode verifikasi, di mana kode verifikasi ini akan digunakan ketika nanti kalian masuk ke akun KIP kuliah Anda kayak gitu. Nah, ketika akun KIP kuliah ini sudah aktif, nanti akan ada form yang kedua, yaitu isinya itu seputar tentang biodata diri Anda dan seputar biodata orang tua dan lain sebagainya. Ada prestasi juga, terus rencana studi kayak gitu. Nah, pada kolom tahap ini itu ada siswa yang dinyatakan dia terdaftar di TKS atau enggak. Nah, untuk siswa yang terdaftar di TKS itu biasanya ada sedikit cuma 5 kolom sih Kak kalau nggak salah. Itu cuma sedikit, itu saya dulu itu di TKS juga. Kalau untuk yang tidak terdaftar di TKS itu biasanya mereka harus menyiapkan berkas-berkas tambahan. Contohnya misalkan ada SKTM, itu ngurusnya dari RT RW, terus kelurahan, kecamatan. Nah, terus yang kedua itu ada surat penghasilan orang tua. Terus yang ketiga mungkin foto rumah dan sebagainya, itu yang saya ketahui aja sih Kak. Gitu. Oh iya, jadi prosesnya lumayan ya Mas ya, lumayan panjang juga. Terus gini Mas, dari proses yang sudah Mas jelaskan tadi, mulai dari pendaftaran bahkan mungkin sampai pencairan, nah itu kira-kira proses ini tuh tergolong lama atau sulit gimana Mas itu? Sebetulnya kalau lama atau sulitnya sih enggak ya Kak. Kalau untuk pencairannya itu kita harus, yang penting itu banyak-banyak bersabar, karena pencairan itu kita tidak hanya satu kampus atau di lingkup kampus kita saja, tetapi satu Indonesia kayak gitu. Misalkan contoh nih, kemarin saya dari nomor 230 di kampus kita itu dapat 255. Nah, itu untuk waktunya itu bisa 2 sampai 3 minggu tahap pencairan kayak gitu sih. Oh iya ya, jadi intinya itu ya banyak-banyak bersabar ya Kak ya, Iya. mengikuti prosesnya gimana nanti, pokoknya diikuti terus gitu ya Kak ya. Nah ini yang menarik nih Kak, kalau kita itu adalah mahasiswa yang menerima KIP, nah itu apakah ada syarat-syarat khusus nggak sih Kak? Misal kayak IPK-nya harus di atas 3, kemudian harus aktif di kegiatan maupun organisasi di kampus, nah itu gimana Kak? Bisa dijelasin mungkin? Sebetulnya bukan syarat khusus ya, tapi lebih ke standar operasionalnya. Jadi kayak kalian itu minimal IPK itu harus 3. Ya mungkin ada beberapa kampus yang IPK-nya itu di bawah 3, tapi untuk Stikes Pati Rapi sendiri itu harus minimal 3 dan tidak boleh turun selama 2 sampai 3 kali berturut-turut, maka akan didiskualifikasi dan akan dicabut. Terus yang kedua itu kalian harus aktif, entah aktif di kampus, di organisasi, di kelas, aktif untuk ikuti competition ataupun perlombaan. Itu sangat diharuskan atau diwajibkan ya, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada kampus, karena bagaimanapun kan kita sudah dibantu sama kampus ya Kak. Terus ya simbiosis mutualisme gitulah Kak. Oh iya iya iya. Nah kemudian Mas, dari prosesnya itu tadi, dari pendaftarannya bahkan sampai pencairannya, kira-kira itu tergolong lama dan sulit nggak sih Mas? Sebetulnya kalau untuk tergolong sulit itu enggak ya, karena harus super sabar. Karena apa? Untuk pencairannya itu kan tidak hanya lingkup kampus saja ya, itu satu Indonesia. Jadi untuk pencairannya itu kan ada nomornya tuh, jadi nomor 220 misalkan, sedangkan kita 250. Jadi kan menunggu waktu yang lumayan yang panjang juga. Jadi kalau nggak sabar ya. Jadi prosesnya lumayan panjang ya Mas ya. Jadi pada intinya itu banyak-banyak bersabar dan ikuti terus prosesnya. Nah kemudian ini yang menarik nih Mas, apa sih keuntungannya kalau kita itu mendapatkan beasiswa dari KIP itu sendiri? Jadi keuntungannya itu banyak banget ya Kak. Nggak cuman hanya kita dapat biaya pendidikan, terus biaya hidup, tapi kita juga bisa lebih fokus dalam kuliah gitu kan. Kita lebih aktif di dalam kelas, di lingkungan kampus, lebih aktif berorganisasi maupun mengikuti perlombaan-perlombaan yang diselenggarain dari kampus, entah itu dari tingkat daerah, nasional, seperti itu.
Oh iya ya, jadi keuntungannya itu salah satunya ya kita bisa lebih aktif ya Mas ya. Tapi meskipun begitu, tentunya kita juga harus bertanggung jawab ya, karena kan sudah dikasih beasiswa, jadi perlu Betul. tanggung jawab dari kita sendiri gitu. Jadi gini Mas, kemudian itu kalau kita menerima beasiswa KIP itu, apakah ada syarat-syarat khususnya Mas? Misal kayak IPK-nya harus di atas 3, kemudian harus aktif di kegiatan ataupun organisasi kampus. Nah itu gimana Mas? Jadi untuk syaratnya itu kemarin tuh kan saya mau cerita sedikit ya, karena kemarin tuh kan saya ada pertemuan dengan LDT. LDT itu yang apa menaungi tentang KIP, seputar KIP kuliah ini, yaitu kalian minimal itu harus IPK di minimal 3. Ya ada beberapa kampus yang emang dia di bawah 3 ya, misalkan 2,75. Tetapi untuk Stikes Pantirapi ini namanya juga Stikes unggulan ya. Iya. Nah, jadi emang kita minimal harus 3 dan itu tidak boleh lebih 2 sampai 3 kali berturut-turut. Maka jika terjadi itu bisa dicabut ataupun didiskualifikasi dari KIP itu sendiri. Terus yang kedua, kita harus aktif kayak gitu. Entah itu aktif di kelas, di kampus, organisasi, terus aktif dalam mengikuti perlombaan. Karena gini ya Kak, misalkan kita sudah mendapatkan KIP itu, kita sudah diamanahi dari kampus kan kita harus bertanggung jawab ya. Terus memberikan apa ya? Timbal balik lah gitu, simbiosis mutualisme. Oh iya iya iya. Kemudian gini Mas, KIP ini tuh apakah dia tuh mengcover semua pembayaran yang ada di kampus Mas atau hanya beberapa aja? Nah itu mungkin bisa dijelaskan Mas gimana? Jadi untuk teman-teman yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di Stikes Pantirapi, itu untuk KIP itu semua tercover dari biaya pendidikan, terus apa namanya, biaya yang sekiranya itu untuk keperluan kuliah itu mesti bakal tercover teman-teman. Yang nggak tercover itu misalkan contoh kalian kos, bayar asrama, uang makan itu untuk pribadi sendiri itu emang dari uang pribadi ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah keterima KIP kuliah nantinya harus banyak atau rajinlah untuk menabung, karena kita nggak tahu untuk dana-dana darurat apa yang akan datang. Oh iya, jadi KIP ini tuh hanya mengcover untuk biaya pendidikan aja ya Mas ya. Tapi kalau kita mempunyai biaya sendiri kepribadian kita itu kita harus berusaha sendiri ya Mas ya. Kemudian yang terakhir nih Mas, apa sih pesan untuk sobat kreatif yang nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi terkhusus di Stikes Pantirapi ini Mas? Oke, ini pesan yang paling penting ya untuk terutama calon mahasiswa baru pada tahun nanti angkatan 2025 ataupun yang seterusnya. Kalian terutama yang kelas 12 harus rajin-rajin ikut kegiatan organisasi sekiranya bisa di dalam, kalau misalkan nggak bisa ya di luar sekolahan, terus ikut kegiatan lomba-lomba, karena bagaimanapun value dalam diri kalian itu sangat penting. Karena ketika nanti kalian sudah di tahap wawancara, selain kalian akan ditanyakan tentang biodata diri kalian, orang tua, tetapi juga tentang prestasi apa yang telah kamu lakukan. Nah itu akan menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Karena mungkin misalkan kalian di DTKS itu misalkan di klaster 6 gitu ya, di klaster 6 sedangkan teman kalian banyak nih yang di klaster 1. Nah kalau misalkan kalian punya prestasi yang mumpuni sedangkan teman kalian enggak, itu mesti bakal pertimbangan lebih besar di teman-teman kayak gitu. Terus yang kedua itu pesan saya, jangan pernah untuk mengandalkan KIP itu sendiri ya, karena di Stikes Pantirapi itu beasiswa itu banyak banget. Salah satu KIP kuliah itu cuma menjadi salah satu teman-teman, yaitu misalkan ada beasiswa ikatan dinas, ikatan hubungan kerjasama dan lain sebagainya. Nanti kalian teman-teman kepoin aja di akun sosial media kita, karena di situ sudah dijelaskan tentang beasiswa apa aja sih yang ada di Stikes Pantirapi kayak gitu. Nah, jadi begitu teman-teman, obrolan santai kita kali ini bersama Mas Karel.
Ditunggu di obrolan berikutnya di Obras, obrolan santai Stikes Fun Therapy Yogyakarta yang unggul dan berbeda rasa, di mana setiap ide bisa menjadi inspirasi. Nah, kemudian bagi teman-teman yang pengen kita bahas apa di Obras selanjutnya, silahkan chat di komen dan kolom komentarnya ya teman-teman. Tetap kreatif dan inspiratif. Bye-bye.